Huh? 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 Laban al Yau Ready. Itaw, itaw, itaw mania. Itaw, itaw, itaw mania. Itaw, itaw, itaw mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dalpa Fitria. Saya dari kelas PAI 4C dengan NIM 01012401. Saya di sini akan mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Tafsir Tarbawi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban belajar mengajar dalam perspektif Tafsir Tarbawi. Nah, jadi pentingnya pendidikan dalam Islam. Pendidikan merupakan saran utama pembentukan ilmu, akhlak, dan keimanan. Belajar dan mengajar adalah ibadah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, jadi peran tafsir tarbawinya itu tafsir tarbawi membantu memahami kewajiban pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Melalui pendekatan ini, nilai-nilai pendidikan Islam dapat dipahami secara komprehensif dan diterapkan dalam kehidupan. Nah, pentingnya pendidikan dalam Islam. Pendidikan merupakan saran utama membentukkan ilmu, akhlak, dan keimanan. Belajar mengajar adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Nah, saran tafsir tarbawi memahami kewajiban pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Melalui pendekatan ini, nilai-nilai pendidikan Islam dapat dipahami secara komprehensif dan diterapkan dalam kehidupan. Nah, pentingnya kewajiban belajar mengajar itu apa sih gitu? Hakikatnya, belajar mengajar merupakan bagian penting dalam kehidupan setiap muslim. Keduanya adalah ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tafsir tarbawi adalah cabang ilmu yang fokus mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dari perspektif pendidikan Islam. Tafsir tarbawi menjadi pedoman dalam memahami setiap konsep pendidikan yang bersumber dari Al-Quran untuk membentuk generasi berilmu dan berakhlak mulia. Landasan Al-Quran dan hadis, dalil-dalil utama tentang kewajiban menuntut ilmu dalam Islam yang menjadi landasan tafsir tarbawi. Nah, Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah, dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah yang mengajar dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, ada juga Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya suruh kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bertahanlah mereka dengan cara yang baik. Ayat ini menjadi dasar metode pembelajaran dalam Islam. Nah, ada juga hadis Ibnu Majah, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan bahwa belajar adalah kewajiban, bukan pilihan bagi umat Islam. Tafsir tarbawi tentang pendidikan. Nah, tujuannya apa sih belajar mengajar itu? Jadi, tujuan belajar mengajar itu bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan duniawi semesta, tetapi untuk mencapai keseimbangan antara ilmu pengetahuan, keimanan, dan akhlak mulia. Membentuk insan bertakwa. Tafsir tarbawi juga
menekankan bahwa pendidikan bertujuan membentuk manusia bertakwa dan berakhlak mulia sebagai pedoman pembelajaran spiritual dan moral. Kewajiban guru dan murid. Hubungan humoris antara guru dan murid adalah kunci keberhasilan dalam proses belajar mengajar yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, saya juga akan membahas tentang kewajiban guru mendidik murid. Nah, jadi kewajibannya itu mendidik dengan ikhlas, membimbing dengan sabar, dan menanamkan akhlak mulia kepada setiap murid sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga nggak ada kewajiban guru doang. Jadi ada juga kewajiban murid kepada guru. Apa sih kewajiban murid kepada guru? Nah, jadi kewajiban murid kepada guru itu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan menjaga adab kepada guru, dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari dalam kehidupan. Nah, ada juga kunci keberhasilannya. Kunci keberhasilannya itu saling menghormati, komunikasi yang baik, dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang mulia. Jadi kesimpulannya itu sumber hukum kewajiban belajar mengajar langsung dari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama umat Islam dalam menuntut ilmu. Nah, pilar pendidikan Islam menekankan keseimbangan tiga aspek, fondasi mental, keimanan, terus pengetahuan ilmu, dan perilaku mulia, atau bisa disebut dengan akhlak. Nah, adaptasi di zaman pendidikan harus terhadap perkembangan zaman dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam abadi. Nah, cukup dari pembahasan saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.